Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mengurangi kesedihan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan engkau orang gila, engkau pemutus silaturahmi, engkau dukun. Mereka mengatakan tentang Allah yang tidak benar, yang membuat hatimu jengkel. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas perkataan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, waktu subuh, sebelum subuh bangun. Zikir pagi petang, zikir kepada Allah. Itu menghilangkan kesedihan. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad atas perkataan mereka. Antum kira waktu Nabi Muhammad dikatakan orang gila, orang sinting, dia tidak sakit hati? Dia sakit hati. Sampai Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk." Sungguh kami tahu hatimu sedih wahai Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu hatimu sempit akan akibat yang mereka ucapkan. Apa solusinya? Wasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin, banyak salat, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal yang buat kita meringankan kesedihan kita. Keluhkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil. Sabar jamil, apa itu sabrun jamil? Kesabaran yang indah, maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa, keluhan kepada makhluk. Adapun syakwa kepada Allah, mengeluhkan penderitaan kita, itu tidak mengapa. Itu kebiasaan para nabi. Nabi mengeluhkan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub mengatakan, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku mengeluhkan kesedihanku, ya kegelisahanku, penderitaanku hanya kepada Engkau ya Allah. Semua para anbiya mereka mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Aku masih ingin punya anak. Aku tidak pernah putus asa dari berdoa kepada Engkau. Seorang tatkala ditimpa dengan kesedihan, banyak bertasbih, banyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Jangan terlalu banyak syakwa kepada orang lain. Sekarang model zaman sekarang ini sedikit-sedikit mengeluh di Facebook, status berubah-ubah terus. Ini yang saya lihat, aduh. Terkadang di penuntut ilmu terkadang begitu. Terkadang ustaz begitu. Ya akhi, subhanallah, ribut sama istrinya kemudian dia perang status di Facebook. Kita yang lihat malu. Anda sedih, percuma Anda sampaikan di status, tak ada faedahnya. Keluhkan kepada Allah, bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir, itu yang bisa menghilangkan kesedihan Anda, mengurangi kesedihan Anda. Pun Anda status, apa orang-orang belum tentu membantu. Orang mungkin malah mengejek, orang mungkin malah merendahkan ente. Anda kira dengan Anda melemparkan status tersebut, kemudian kesedihan hilang? Enggak. Kemudian setelah Anda bikin status, ente lihat lagi komentar, lebih lagi sedih lagi. Kalau enggak ada yang komentar Anda bersedih, ternyata murid-murid saya tidak ada yang perhatian sama saya. Kalau ada yang komentar, ente bersedih juga. Belum ada balasan status lain, waduh repot. Ngapain kita seperti itu? Ente ingin hilang kesedihan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ibu-ibu seperti itu, statusnya menunjukkan penderitaan terus. Tahu-tahu status ada jantung berbentuk love terbelah dua, subhanallah. Ada apa Kenapa begini? Kenapa jantungnya terbelah dua? Menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Repot ya. Banyak ya. Nanti status macam-macam ya Allah. Jangan mengeluh kepada manusia, rugi. Betapa banyak berharap kepada orang, dia akan kecewa. Mengeluh kepada manusia tidak ada yang dia dapatkan. Tidak ada solusi. Paling mereka mengatakan sabar. Sabar. Hidup juga ujian. Saya juga sudah tahu. Ya udah tahu, sabar makanya. Ngapain ngeluh sama manusia? Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibu ini. Jangan. Sedikit status, foto profilnya diganti-ganti, jangan. Kalau terkena musibah, sedih, banyak berzikir, banyak baca Quran. Quran itu syifa, obat. Ya.
Orang kalau baca Quran apa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya apa namanya doa melanggasin anta ja'al Qur'ana rabi'a sadri wa apa ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku ya. Kemudian menghilangkan kesedihanku dan menghilangkan ya wa dhahaba gumumina wa ahzanina, menghilangkan kegelisahan kesedihan. Di antaranya baca Al-Qur'an. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk menghilangkan kesedihan, yaitu jangan memutar kembali masa-masa yang lalu. Kenangan-kenangan lalu hapuskan. Ada seorang mungkin ya punya anak meninggal dunia. Kemudian dia masih simpan bonekanya, dia masih simpan bajunya. Ini jangan, ini menyiksa diri. Sudah sedekahkan kepada orang lain. Nanti dilihat bonekanya, dia nangis lagi lihat anaknya. Lihat sepedanya, dia nangis lagi lihat apa? Anaknya. Jadi itu terjadi. Sudah itu semua barang kasih orang. Jangan mencoba untuk mengingat masa lalu yang menimbulkan kesedihan, karena itu diingin oleh setan. Ya. Setan ingin apa? Liyahzunal ladzina amanu. Setan ingin agar orang beriman sedih. Kenapa kalau orang beriman sudah sedih dan kesedihannya berlebih-lebihan, tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah, akhirnya banyak perkara akhirnya terbengkalai. Dia kalau sudah sedih, terlalu sedih, ngurus anak-anak yang lain susah. Perhatian sama suami susah. Dia pun jarang pengajian, dia cuma baca Quran, nangis saja kerjanya. Maka segala hal yang membuat kita kesedihan tentang masa lalu, ngapain kita ingat-ingat kembali? Semua kenangan-kenangan hilangkan. Kalau punya foto-foto di HP, hilangkan semua. Ya ngapain? Nanti lihat, nangis lagi. Tiba-tiba, nangis lagi. Ya enggak usah. Enggak usah. Baik tentang orang tua kita, baik tentang anak-anak kita, yang sudah lalu, biarlah berlalu. Ya. Ngapain kita menjebak diri kita pada kesedihan yang lalu yang tidak mungkin kita perbaiki lagi, mustahil, tidak mungkin kita kembalikan lagi, mustahil. Ya sudah, maka segala hal yang membuat kita teringat dengan masa lalu, kesedihan yang berkepanjangan, maka hendaknya kita hindari. Kemudian jangan lupa ya untuk menghadiri majelis ilmu. Di antara zikir yang menenangkan hati majelis ilmu, dengar pengajian tentang kesedihan, ya, tentang tawakal, tentang sabar, tauhid, terutama pengajian tentang tauhid. Dengar bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah melakukan semuanya dengan hikmah. Ya, bagaimana Allah terkadang menguji hamba-hambanya, baca kisah-kisah orang terdahulu. Dengar pengajian tentang bagaimana kisah para ulama diuji, sehingga kita tahu bahwasanya kita ini diuji tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ya. Dan ini membuat kita lebih ringan kesedihan kita. Kemudian jangan lupa perkara yang penting tatkala kita terkena kesedihan, berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata, dia mengatakan, dua pokok kebahagiaan adalah pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat ya like atau dislike, tidak peduli. Saya mencari komentar Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan Anda, maka Anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya membantu orang. Kata Allah, ya wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkan majelis supaya atau rapatkan supaya orang bisa masuk duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kata para ulama termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya, padahal tidak butuh biaya sehingga orang datang, silakan duduk samping saya. Itu ente bikin begitu, ente dapat apa? Kebahagiaan. Tidak usah jauh-jauh, kita sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat, full masjid rame. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita, sini, kita rapat-rapat sedikit. Silakan, sambil antum tersenyum. Dia kemudian berdiri samping antum. Itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja. Sebaliknya, kalau antum kemudian bawa sajadah sendiri, sholat Jumat, terus kaki ente lebarin. Ente sudah siap mau datang, ente nggak mau. Dia mau sampingin, ente semakin lebarin. Pasti ente dapatkan hati ini jengkel, grundel. Allah bikin hati ente menjadi apa? Sempit. Berbuat baik kepada orang lain pasti mendatangkan kebahagiaan.
Antum lihat orang di jalan, orang menyeberang, orang lagi sibuk-sibuknya, ente sempatkan waktu ngantar orang kakek tua tersebut sebentar-sebentar. Berhentikan kemudian antum berjalan mengantar orang tersebut. Allah pasti kasih kebahagiaan. Ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat-saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Niscaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang lain. Siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pun membantunya sebisanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kalau kita ditimpa kesedihan, bantu orang lain. An-nafa'al muta'addi, bantu orang lain, maka insya Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita.